wabarakatuh. Halo guys, balik lagi sama gue Raden Rauf. Kali ini gue nggak bahas cinta-cintaan, tapi gue bahas mobil-mobilan. Dan gue udah ada di tempat spesial dan bersama orang spesial. Kali ini gue akan bahas F30 Race Car. Karena banyak banget yang penasaran, Om, F30-nya menang terus, dibahas dong, di-review dong, banyak. Nah, sebelum kita bahas F30-nya, gue mau kenalin dulu. Ini adalah Pak Deboni. Pak Deboni ini owner, tuner, pembalap senior, bengkelnya namanya Nox Speed, ada di Sawangan. Pokoknya F30 balap punya gua, terus Pak Deboni juga punya F30 balap, ada dan sekarang lagi bangun 2 F30 balap. Iya. Dan F30 balap keluaran sini alhamdulillah podium terus. Nanti kita bahas, kita review satu persatu apa aja yang dipersiapkan kalau mau bangun F30 dengan konsep sebenarnya ini nggak balap-balap banget, street race juga sama aja konsepnya, mirip-mirip kan Om? Mirip-mirip lah. Nah, kita akan bahas satu persatu, kita lihat. Lu mau yang mana dulu nih? Yang merah apa yang hijau? Mana dulu Pak? Merah dulu. Hah? Oh hijau dulu, hijau dulu. Oh merah udah sering lihat. Kita bahas yang hijau dulu. Ini F30 basicnya apa Om? 320. 320 berarti 320 mesinnya N20. mesinnya N20. Ya. Turbonya pakai EWG. Turbonya EWG. Ya. Jadi guys, jadi F30 yang pre-facelift ya. itu ada yang bukan pre-facelift, yang awal. Yang awal tahun 2012 itu turbonya masih pneumatik dari PWG. Ya. Dan terus di 2013 pertengahan ke atas itu sudah elektrik semua, EWG. Jadi jangan salah kalau lu nyari yang pre-facelift itu ada dua, yang awal-awal banget itu masih pneumatic. Iya, masih PWG. Masih PWG. Yang dia ini udah EWG. Iya, dia masih pakai pressure udara. Yang ini EWG. Kalau udah elektrik. Yang ini elektrik juga. Yang baru itu pakai PWG. Yang B48? Bukan, yang di apa namanya, yang kita lagi bangun 2. Oh, yang 2. Ya, jadi konsepnya 2 EWG, 2 PWG. Oke, itu baru ngomongin turbo nih. Nah, kalau lu lihat di sini, ini ada dua perbedaan. Yang ini body kitnya M3 dan nggak cuman body kit bumper doang, lu bisa lihat dari sekeliling. Ini udah fender, terus body kitnya udah dilebar-lebarin, udah bentuknya kayak M3 banget. Ini F80. Kalau ini karena saya M performance ya udah M performance saja gitu. Kita bahas dari sektor mesin kali ya. Ini kan mesin N20. Kita jadikan mau jadi mobil balap. Apa aja yang dirombak Om? Yang dirombak itu biasa ya, charge pipe, boost pipe, intercooler, air intake. Charge pipe, boost pipe, intercooler, air intake. Charge pipe. Mesinnya nggak diapa-apain? Nggak apa-apa. Mesinnya masih standar. Masih standar. Gokil. Jadi piping di upgrade. Ya. Di upgrade karena itu berarti gini ya, konsekuensi dari mesin yang di remap. Ya. Jadi komponen-komponen pendukung, pipa-pipanya harus di-upgrade, dikuatin dulu. Iya, sebelum kita ngecun. Ya. Nah, setelah dikuatin, piping-pipingnya dan komponen-komponen pendukung tadi dicun, di remap, pendinginan juga harus di-upgrade dong. Pendinginan ya, radiator, oil cooler, intercooler. Oil coolernya masih standar. Oil coolernya masih standar guys. Standar. Intercooler udah upgrade. Udah. Radiator udah. Setelah itu di tune. Pakai apa Om kalau boleh tahu? Kalau tuning biasanya interface-nya pakai boot mode ya. Pakai boot mode. Ya, habis boot mode terus nanti special custom. Itu di mesin aja. Atau mesin, transmisinya mesin. ada lagi? Kalau di transmisi biasa pakai XHP. Oh, pakai XHP. Ya, XHP ada stage 3, stage 3-nya ada yang street, ada yang race. Nah, punya masalah. Oh, ini udah race. Jadi mobil ini memang akhirnya jadinya nggak bisa dipakai
terlalu lama buat kalian. Oh, karena Transmisinya udah pakai yang modenya udah pakai mode yang race gitu. tapi kalaupun buat street, kalau misalnya pada pengen modif buat street race nih Iya, gitu, berarti kan mirip-mirip ya? Mirip-mirip. Mesin nggak diapa-apain? nggak diapa-apain. Jangan diapa-apain ya. Jangan diapa-apain Jangan malah. diapa-apain dulu. Jangan diapa-apain. Jangan diapa-apain dulu. Nih, dengan kondisi kayak gini, mesin nggak diapa-apain, tapi upgrade komponen-komponen Iya. sama di-tune. Ya. Horsepower-nya dari berapa jadi berapa? Yang sudah kita jalani standarnya kan dia 145, Heeh. naik 100 HP lah. Jadi 245 itu WHP ya. WHP. WHP ya. WHP berarti kalau di Sekitar 330 ya, lebih. kurang lebih sekitaran ya hampir 400-an lah. Hampir 400 HP guys, dan itu nggak ngapa-ngapain mesin. Nggak. Ya memang mesinnya itu sebenarnya masih mumpuni untuk power itu. Transmisi Transmisi aman. Transmisinya dia itu bisa di up sampai dengan kurang lebih sekitar 750 Newton meter lah. Kita masih pakainya sekitar 400-an. tuh guys, buat yang lu bertanya-tanya, banyak yang menanyakan gini soalnya, oh mobil lu Matic nggak dimanualin gitu. Iya, Karena Matic-nya ini mumpuni mumpuni. untuk dikasih power segitu. Dan ya kita udah tahun 2023 guys, balapan pakai pedal shift jauh lebih enak gitu. Bukan nggak mau manual, kita udah pernah ngerasain manual, sekarang ngerasain Sudah. pedal shift lebih Iya, enak gitu. udah kita di atas step up lagi lah. Ya mengikuti perkembangan zaman iya. gitu. Itu tadi dari mesin, transmisi, terus oh iya satu lagi exhaust, lupa saya tadi. exhaust. Oh iya, exhaust. Exhaustnya ya biasalah, Downpipe, downpipe sama full sampai ke belakang itu aja. full system. Turbo nggak ada diapa-apain, Oh iya, turbonya masih masih turbo standar. turbo PWG. bawaan. Masih turbo bawaan. Nah, PWG. gini, karena ini mobil Matic, Ya, tidak ada engine brake. betul. Ketika masuk tikungan, kita menurunkan ya deselerasi gitu. Berarti remnya kerja keras dong. Kerja keras. Upgrade di rem, Upgrade di remnya pakai sini simple Om, aja. biar kelihatan. Pakai BMW Performance Depan belakang. depan belakang. Paket M Performance M ini tuh Performance. sebenarnya M Performance ini itu copotan atau bawaan apa ya? Kalau dia itu memang bawaan M package-nya F30 ya. Jadi Oh. kan ada yang pakai M3, Heeh. ya M4. pakai M4 segala macam lah. M Performance ini emang kalau M package-nya F30 lah. Oh. Gitu. Jadi memang ya diciptakan, didesain memang untuk performance-nya di performance-nya F30. Gitu. Karena jujur guys, di masalah rem ini ketika kita upgrade F30 udah di-upgrade gitu, udah semakin kencang lah ya. Ya, Rem itu harus. kita dulu pakai, jangan salah, kita dulu pakai Brembo. Sebelumnya kita pakai 6 pot, 6 pot, 4 pot, 4 pot. 4 pot. tapi memang setelah Nggak mumpuni, bukan nggak mumpuni gini ya. ya. Ini lebih cocok di sini gitu, Iya. karena memang diciptakan oleh BMW-nya Iya. untuk F30 Jadi gitu. codingnya dia itu mentok jadi kalau kita ngomong nanti di bahasa teknis ya, itu tuh ada codingan rem, di mana codingan remnya itu maksimalnya itu pakai BMW Performance, M Performance-nya dia, jadi udah mentok. Jadi kalau kita nggak mau pakai Brembo atau kita Brembo jelek, itu tidak, karena ternyata setelah kita pelajari bahwa rem Brembo 6 pot 4 pot tersebut itu tidak dianjurkan di mobil ini, karena memang codingannya remnya itu ternyata nggak sesuai gitu. Jadi ibaratnya gini lah guys, ini cocok-cocokan gitu. Mm-mm. Ini cocoknya emang pakai ini untuk Udah, performance gitu. gitu.
Jadi bukan berarti Bremonya kurang bagus, bukan. Bukan. Tapi emang ini lebih cocok pakai ini untuk performance. Iya. gitu. Dari mesin, transmisi, kita lihat ke interior. Kita lihat body dulu dong. Ini body, ini berarti pakai apa Om? Fiber. Fiber. Iya. Ini fiber. Heeh. Bikin ininya body kit. Bikin. Bikin apa? Udah Bikin. jadi? Bikin. Bikin. Bikin sendiri. Gokil, bikin sendiri. Iya. Bikinnya di sini. Iya, bikin sendiri. Gokil, di sini. guys. Bikin body kit F30 jadi F80 di sini guys, di Noxpeed nih. Ada di bawah tuh di Noxpeed. Di Pak D. By the way, gue punya F30 balap kan. Terus gue happy pakai F30 balap. Gue sampai nambah satu lagi F30. Tuh ada di situ tuh. 335 dan dua-duanya rawatan sini. Udah pokoknya happy. Lebih murah guys. Tergantung. Oh iya, tergantung. Ini body kit bikinan sini semua. White-nya ya, white-nya. White-nya. Pintu-pintu belum belum ikhlas kayaknya. belum ikhlas. Belum Ya? ikhlas untuk ganti dienteng ini belum ikhlas karena saya lebih proven untuk menaikkan power daripada saya harus meringankan bodi. Oh, gitu. mindsetnya udah aku rubah nih sekarang. Kalau dulu kan mobil-mobil kita pakai E36, E46, E90 kan ngeringanin bodi. Tapi karena apa? Kita mau naikin power mesin kan pot-potan dulu. Iya. Sekarang kita jauh lebih proven, lebih gampang, lebih simpel untuk up power di mobil ini. Jadi semuanya insya Allah nggak saya potong-potong, nggak apa-apa, masih tetap pakai bodi-bodi standarnya mereka. Karena balik lagi kalau ngomongin mobil performance itu kan power to weight ratio Iya, kan. Jadi ya berarti ada konsekuensi. Karena lu tahu guys, mobil ini beratnya adalah 1600. 1600. Padahal kita di ETCC, di kelas ETCC regulasinya itu 1275. Terus di Kejurnas ITCR 3600 itu 1350. Iya. Jadi ini masih overweight Over 300 kilo lebih dibanding mobil-mobil yang lain. dibanding mobil-mobil yang lain. Nah, ngomongin tentang mesin udah. Mesin dengan power segitu, didukung dengan rem, pendinginan udah oke, exhaust segala macem. Iya. Kaki-kaki ini adalah sektor paling penting, sektor penting banget ketika kita ngomongin balapan apalagi touring. Iya. Nah, kaki-kaki pakai apa? Hard race. Udah pakai hard race semua, depan belakang pakai hard race. Guys, gue kemarin itu kan sempet iseng ya nyari-nyari. Pak De udah pakai hard race. Gue belum nih. Gue pengen nyari-nyari nih. Gue cari di Tokped tuh kan hard race. Itu kan ada entah yang segini apa aja link. Macam-macam. Gue tuh nggak tahu namanya, banyak banget. Satu bijinya 3,5, 4,5, dan itu banyak banget depan belakang. Total tuh gue cari-cari 30-an kali. Iya. Yang ke belakang. Lebih itu. Iya, yang baru belakang baru dong. belakang. Belakang tuh ada 8 biji ya. Ada 8 Ya, biji itu. yang harus diganti. Jadi pakai pilobol Full gitu. pilobol. Ada sebenarnya kalau yang pakai poliuretan bisa lebih murah, tapi murahnya dia juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau udah full pilobol emang harganya nggak tahu. Mungkin karena Tapi proven. Belok enak banget. Jejak. Shock coilover pakai apa? Pakai one way masian, pakai AST. Pakai AST, Iya. tapi dengar-dengar mau diganti. Insya Allah gitu. Pakai apa? Ada deh. Iya, masih on the way. Nggak tahu nih, kayaknya ketahan di Somalia. Iya. Sampai-sampai. Pokoknya sekarang bunyinya bukan 1, 2, 3 lah. Wah, gila. WW-nya Ini udah begitu lah. kayaknya 3-way nih. Ini adalah mobilnya Pak De. Sekarang ikut kelas apa aja balapannya? Ini ikut ETCC Super Euro sama Kejurnas ITCR 3600 Max. Lu kalau tahu guys, ETCC Super Euro itu adalah ETCC ini European Touring Car Championship. Gue ikut juga. Iya. Gue di kelas promotion. Tuh, lu lihat nomor gue warnanya biru. Ini warnanya merah, Super Euro. Nih gue kasih tahu ya, di ETCC itu kelasnya gini. Novice, Promotion. Master. Ini promotion gue nih. Master, Pro,
Super Euro. Jadi ini udah level paling atas di ETCC. Balapannya lawannya Audi RS3 ya? Iya. Audi RS3. Gokil. Dan kemarin seri 1 udah sempet balap, dapat podium. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keberapa? Di belakangnya Audi Aduh. nomor 2. Nomor 2 guys. Sekarang kita bahas interior guys. Ya. Kita lihat interiornya. Masih ada karpetnya, Masih? dashboard masih lengkap. Ya. Yang pasti roll cage ini sudah wajib karena ini adalah mobil balap. Roll cage pakai bahan apa Om? Ini pakai apa namanya? Seamless Jerman. Enggak, aku masih pakai seamless Jepang. Seamless Jepang. Sama cungkok lah. Oh iya. Seamless, terus ini Paket seat Sparco, seat belt 6 titik. seat belt 6 titik. Heeh. Nah, setirnya guys. Ya. Setirnya itu harus pakai yang ada Pedal pedal shift. shiftnya. Jadi kalau bawaannya 320 itu belum ada pedal shift. Jadi kalau misalnya lu belinya F30 320, setir lu belum ada pedal shift. Jadi lu harus upgrade ke setir yang ada pedal shift. Ada banyak pilihan. Ada yang asli part number, ada yang copotan dari 328 atau Iya. 330, ada juga yang dari TWW juga banyak. Yang penting fungsi. Fungsi Masih ada apa ini? plafon. Plafon masih ada, karpet masih ada. Iya. Kenapa Om? Kenapa nggak dilepas? Jadi gini Mas, mobil ini tuh sebenarnya tidak bisa kita pakai buat balap sebenarnya. Iya kan? Konsekuensinya terlalu banyak ya. Jadi konsekuensi yang harus kita jalanin, katakan kita harus ngerondolin interior dan lain sebagainya itu ini nggak bisa karena semuanya ini serba terintegrasi. Oh. Gitu loh. Jadi kenapa di Kejurnas, waktu Kejurnas nih, saya sempat ditanyain untuk bisa nggak interior ini dilepas. Tapi saya bilang bahwa saya nggak bisa ngelepas interior karena interior ini satu dengan yang lain itu cukup berkaitan. Door trim itu berkaitan. Di bawah karpet itu full kabel-kabel semuanya. Jadi saya masih saya belum berani buat bereksperimen buat ngelepas semuanya ini. Oh. AC segala macam masih tetap. Jadi AC masih ada guys? masih. Jadi mobil ini cuman ya udah mobil harian, saya roll barin, saya tuning, saya ganti coilover, udah kita balapan, udah gitu doang. Sesimpel itu. Kalau misalnya nih Om, ada yang penasaran nih. Gue pengen nih Om punya F30, dibikin konsepnya modifnya kayak mobil balap tapi gue pakai buat harian aja, street race gitu. Ya, bisa gak? Bisa. Sebenarnya mobilnya Mas Rao, mobilku ini kan sebenarnya bisa kita pakai buat harian juga. Ini mobil ini kalau kita pakai jalan-jalan, so far kita pakai macet-macetan pun sebenarnya aman. juga nggak ada masalah gitu loh, karena cooling sistemnya jauh lebih gede gitu loh. Jadi mobil ini bisa gua artikan kayak mobil multifungsi ya, bisa dipakai buat harian, bisa pakai buat balap. Kemarin gue pakai harian tuh sama ini, sama Iya. videographer. Gimana rasanya Pak? Mantap. Kebut tidak gerah. Ini belakang pakai wing untuk mendukung aerodinamis. Ya. Ini custom bikin Custom di sini. sendiri, bikin sendiri. Di sini guys, pokoknya di sini semuanya. Iya. Ini masih belum diganti ya? Enggak. Masih Enggak. bawaan. Knalpot? Exhaustnya sama lah. Oh Iya. Oke, itu dia tentang mobil balapnya Pak Deboni. Sudah proven, sudah terbukti kemarin di Super Euro P2. Alhamdulillah P2. Di belakangnya Audi RS3. By the way guys, kalau lu penasaran, ini warna hijaunya stiker apa cat? Ini cat. Ngecatnya di mana? Di sini. Di sini juga. Ngecat sendiri. Semuanya di sini pokoknya. Makanya gue tuh paling seneng guys main ke sini. Karena semuanya ada masalah kaki-kaki ke sini, ada masalah selang ke sini, semuanya ke sini. Kita bahas yang ini sekarang ya guys. Kita bahas yang ini. Sebenarnya ini tidak jauh beda dari mobil balapnya Pak D. Karena kenapa? Karena gini.
Pak Ade ini kan bengkel tuner owner tim nih. Kalau lu lihat nih, R Motorsport ini singkatan dari Rauf Motorsport. Sebenarnya gua ditunjukin namanya doang, di belakangnya orangnya ini. Nah, gini, kenapa gue bilang mobil gue sama-sama kayak ini? Konsepnya Pak Ade di bengkel ini adalah gini. Pak Ade berani untuk Melakukan menerima konsumen, melakukan modifikasi segala macam. Kalau Pak Ade udah membuktikan di unit dia sendiri dan proven gitu. Iya. Makanya gue datang dengan F30 ini sebenarnya adalah copy paste dari Iya. ini. Udah, sebenarnya sesimpel itu. Iya. Tapi gue bikinnya konsepnya karena gue memang masih dipakai buat sehari-hari masih gue pakai, gue buat antar jemput anak segala macem. Perbedaannya sedikit-sedikit lah, kayak misalnya Kaki-kaki jok, lah. joknya 2. Karena gue masih pakai buat jemput anak sekolah gitu. Terus kaki-kaki gue pakai coilover Fitri, KW Fitri, terus belum pakai headrest. Karena kalau udah pakai headrest, lu pakai jalan itu bener-bener letak karena pilobol keras gitu. Nah kita lihat nih dari mulai body kit gue M Performance. Jadi kalau ini selera ya, ini adalah M3, ini M Performance body kitnya. Kalau ngelihat di sektor mesin sama. Tuh, yang diubah charge pipe, boost pipe, intercooler, radiator, Air intake, terus standar lah. ini go oil cooler, ada gue tambahin, gue gedein, terus knalpot semuanya full system ke belakang, rem sama M Performance juga. Terus ini velgnya, kalau lu lihat ini velg 19, bukan velg yang gue pakai ketika balapan. Ini adalah velg buat ngeceng. Kalau lagi selesai balap, velg gue ganti buat ngeceng. Karena velg buat balapannya sama kayak Pade, velg kayak gitu. 18 RPF. Nanti gue beli bannya kayaknya udah bukan SX2 lagi, pakai Neova. Kita lihat interiornya guys. Karena kalau ngomongin spek mobil, ini udah plek-ketiplek copy paste sama punya Iya. Pade. Cuman beda di body kit aja. Iya, body kit. Nah, interior. Nih, kalau lu lihat interiornya. Nih guys. Interiornya setir gua pakai yang ada ininya nih, indikator display RPM. Jadi kalau misalnya ini bisa di-set gua set di 6.000 karena gua mainnya cuma di 6.000 aja. 6.000 RPM dia merah, dia red light. Nanti bisa gua nyalain. Terus ini jok pakai Recaro kanan kiri, terus roll bar, investasi wajib, AC masih ada, audio masih ada. Jadi yang gua lakukan adalah ketika lagi mau balapan kita pilih playlist balapan ETCC. Anjay. Enggak gitu juga. Ini wajib ya ada apar. Jadi kalau lu ada aja tuh yang komen, "Om itu nos ya di belakang ada 2." Bukan, itu apar. Itu wajib dipakai kalau kita balapan. Emergency. Nah, kalau lu mau ngelihat mobil balap beneran apa enggak, lu lihat di sininya guys. Nih. Ini adalah scrutiner ring. Lolos scrut nih, kebanggaan tersendiri nih. Ada lolos scrutiner. Ini karbon M Performance. M Performance-nya bukan asli, ya. Ala-ala belinya di AliExpress. Karena mirip-mirip ya, nggak terlalu banyak sih. Tuh, masih oke guys. Nah. Tuh, ini adalah spek mobil balap gua sama ini. Ya udah copy paste. Iya. Karena kalau misalnya ada salah satu yang lebih Kenceng. oh tidak bisa. Karena kita kerja aja kalau balap guys. Jadi kalau balap itu
bodoh amat dengan lawan-lawan yang lain. Tapi yang diincer adalah gue nggak boleh kalah dari yang ini gitu. Ini horsepower ya mirip-mirip lah guys. Sama. Begitu. Mirip-mirip lah. Nah, apa namanya, time lapse di Sentul berapa om? The best-nya 151. 151. 151. Ini kemarin 151 juga, tapi gua yakin, gua optimis bisa 14 gede. Iya. Karena kemarin 151 itu Yang pakai ban bannya masih ban pakai ban SX2, ban Iya. Kuku, terus apa namanya, belum ngepol lah gitu. Ntar yang lain-lainnya udah pada pakai ban Sultan semua. Kita kemarin karena hujan aja. ini gue yakin sih bisa 14. Insya Allah. 14 gede sih. Dari dua Insya kita Allah. Kita mau ngepol. perform lah. Begitu. Ah. Ini Om mau nanya nih, Ah. kalau ngomong-ngomong tentang F30. Mm-mm. Ini kan kita lihat F30 ini udah banyak banget yang mainin. Mm-mm. Karena gini, eranya mungkin ya kalau aku ngelihat kayak mainin E36, M46 dengan mesin M52, M54 itu udah mulai jarang juga. Iya. Terus orang pada mulai beralih ke F30 gitu. Iya. Ini banyak juga teman-teman yang nanya, kalau mau main F30 nih, yang perlu dilihat apa Om? Karena kan banyak yang takut mau mainin F30 ntar jeblok nggak nih, kejeblos gak nih gitu. F30 tuh sebenarnya satu ya. F30 tuh mobil yang masalahnya tuh dikit banget sebenarnya. Beda dengan beda dengan E46, E90. Mobil ini tuh mirip-mirip sama E36. Oh gitu. Karena engine, kaki-kaki, electrical, interior itu tuh cukup bagus ya. Biarpun kalau kita lihat nih di pasaran F30 tuh odometernya udah pasti di atas 100 Iya, ribuan. tapi gue kasih tahu ya guys, kenapa F30 itu odonya tinggi-tinggi? Karena itu mobil enak. Dipakai harian Iya. gitu. Mobilnya nggak pernah ada rewel, nggak pernah ada masalah, radiatornya kuat, cooling sistemnya aman, turbonya awet, ya kan? Jadi kadang-kadang gue juga bingung, ada temen yang mungkin F30-nya sampai kenapa terus habis dia banyak banget gitu. Padahal F30 ini menurut kami itu adalah mobil yang cukup oke, cukup badak lah. Jadi sekarang kalau mau mainin F30 nggak usah takut. Kalau lu takut, bawa ke Noxpeed aja. Aman. Enggak, gue benerin juga nggak ada masalah. Gue kasih tahu clue-cluenya aja nanti gitu loh. Tapi ya guys, gue pakai Kita mobil balap sharing-sharing. ini. Terus gue dengan happy-nya pakai mobil balap F30, gue beli F30 satu lagi karena memang gue happy pakai F30. Pak De bawa mau bikin F30 balap. No, di belakang ada lagi F30, beli lagi 328 gitu. Itu Iya. di belakang 328. Punya gue ini 335, ini 320. 320. Ada 330 juga, tapi itu G, Iya. seri G. Kalau lu mau lihat, ntar kita lihat tuh 328. Jadi kalau lu pengen tahu bedanya, 320 sama 328. 328 itu ada sunroofnya sama apa namanya? Audionya pakai Harman. Audionya pakai Harman Kardon. Lebih inilah apa namanya? Dia kayak luxury gitu Iya, ya. luxury. Gitu. Terus kalau 335 itu mesinnya 6 silinder. Kalau ini 4 silinder, 335 itu 6 silinder pakai N55. Begitu. Kalau yang pre facelift itu ada 320 sama 328. Kalau facelift ada 320 sama 330. Mesinnya pas pre facelift itu N20, Yang pas facelift B48. B48 gitu. Nah, pertanyaan lagi. Ya, Kalau mau dimainin, dimodif-modif buat street race, entah itu buat balap atau buat street race, mendingan N20 apa B48? N20. N20? Kenapa? Yang pertama N20 lebih murah daripada B48. Iya. Ya kan? Yang kedua mobilnya so-so. 330 sama 320 ini kalau naik di atas dyno mungkin lebih kenceng mobil gue. Sama nih, N20 ya. apple to apple nih ya. N20. Nah, tadi N20 PWG sama EWG. EWG. EWG ya, guys. Jadi F30, 320 tapi yang 2013 pertengahan, pertengahan atau akhir ke atas. Ke atas.
PWG itu di atasnya hilang powernya, jadi bus turbonya itu turun. Oh. Kalau EWG itu di konstan bus turbonya. Jadi katakan, oh targetnya ada di sini, di sini, di sini, di sini. Itu di EWG jauh lebih konstan. Di PWG itu rata-rata di atasnya turun. Kita nyalain yuk guys mobilnya. Ada satu yang kelupaan Om. Ya. Banyak yang penasaran, Om, mobil F30 tadinya standar udah dimodifikasi sedemikian rupa sampai jadi mobil balap, perawatannya gimana? Perawatannya nggak ribet sih ya. Kalau mau balapan, Nggak, protokolernya nggak ribet. Ini ya. Yang pertama ganti oli, ganti oli, ya, oli mesin, oli Oli transmisi, oli gardan, minyak rem. minyak rem. Itu wajib, ya kan? Kayak tune up biasa nih. Iya, Yang kedua ganti busi, oke. ya kan? Tune up lagi kan? Yang ketiga kencengin baut-baut. Udah, enough. Di saat yang apa namanya mobil-mobil yang lain ada yang turun setengah, ada yang turunin mesin Iya. setiap kali balap. Ini cuman tune up aja berarti. Tune up. Tune up. Itulah dia kenapa guys gua happy balapan pakai Tune up. F30. Karena setiap kali mau balapan cuman butuh tune up doang. Ya guys, itu tadi adalah in-depth review kita untuk mobil balap F30. Ada dua di sini. Ah, di sini ini guys, ada banyak banget mobil balap. Ada E36 balap, ada E46 balap, ada E90 dan banyak banget mobil yang lain. Kalau lu lihat di dalam, ada X3, ada X6, ada 1M, ada G20 juga. Lu mau kita review yang mana lagi? Silahkan sampaikan di kolom komen. Thank you Om. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ini kayak apaan aja karena sebenarnya gue tiap hari mainnya ke sini. Mobil gue semuanya di sini guys. Thank you. Full support buat Mas Rauf, R Motorsport. Ya. Terima kasih. Oke.